Selamat siang Bu Bening. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang FISPRO atau Kacamata Bantu Tunanetra, yang merupakan proyek 3 dari kelas PDKC kami. Oke. Berikut merupakan inspirasi dari FISPRO. Yang pertama itu Be My Eyes. Nah, ini aplikasi yang menghubungkan seorang volunteer, seorang relawan, dengan seorang tunanetra melalui video call. Yang kedua, Lazarilo GPS. Nah, GPS ini aplikasi orang tunanetra yang menggunakan suara untuk memberitahu arah, posisi, dan tempat-tempat sekitar ketika sedang berjalan. Yang ketiga, SuperSense AI for Blind. Nah, aplikasi ini alat pengenal objek, aplikasi alat bantu baca, dan bisa juga digunakan untuk meng-scan barcode buat orang-orang buta. Next. Untuk aplikasi pertama, Be My Eyes. Nah, aplikasi ini menghubungi seorang volunteer lewat video call agar bisa membagi penglihatan mereka dengan seorang penderita tunanetra. Dengan adanya video call ini, seorang volunteer bisa membantu mengetahui apakah misalnya emailnya, bisa membantu mengecek email seorang tunanetra, atau bisa mengecek apakah suatu barang sudah kadaluarsa. Tapi kelemahannya aplikasi ini seorang volunteer harus online untuk menjawab kebutuhan seorang pengguna. Dan misalnya kalau bisa dikembangkan lagi, misalnya ada sistem message atau pesan yang bisa voice note ditambah dengan sistem penyimpanan gambar, hal ini pasti akan bisa membantu seseorang yang tidak mempunyai permasalahan mendadak, misalnya kayak baju gitu, warna baju kayak gimana kan, bisa itu kan tidak mendadak, dan itu bisa dibantu ketika seorang volunteer mempunyai waktu, sehingga volunteer itu tidak harus selalu online. Nah, berikut merupakan review-review dari Google Play Store. Aplikasi ini, jadi rangkumannya, aplikasi ini mempunyai konsep yang bagus, tapi memiliki kontrol kamera yang kurang baik dengan tombol yang tidak responsif, serta tidak adanya sistem jam aktif bagi para volunteernya. Oke, yang kedua, Lazarilo GPS for Blind. Alat penunjuk arah ini menggunakan sistem pesan audio, memberitahu tempat-tempat sekitar, nama jalan, dan jika ada belokan ketika berjalan. Aplikasi ini tidak up to date sebenarnya di review-review di Google Play, sehingga banyak tempat-tempat yang lama hilang bisa didapat di aplikasi ini. Dan juga sebaliknya, tempat baru tidak terdapat di aplikasi ini. Sering juga misalnya seorang pengguna memasukkan tujuannya, tapi tujuan itu tiba-tiba hilang, dan ini bisa membuat seorang tunanetra itu tersesat, dan itu sangat merupakan bahaya ya pengguna aplikasi ini. Dengan ini kami juga memikirkan aplikasi ini bisa dikembangkan dengan sistem share location, sehingga seorang pengguna bisa mengetahui lokasi orang secara langsung, yang tentunya akan membantu orang tunanetra dalam bernavigasi dalam kesehariannya. Berikut merupakan review Google Play-nya. Yang merupakan aplikasi ini tidak terupdate dan juga sering hilang tujuan, sehingga aplikasi harus di restart tiap kali dipakai. Oke, next, Juna. Aplikasi yang ketiga yaitu SuperSense AI for Blind. Aplikasi ini menggunakan kamera untuk memberitahu apa yang sedang pengguna lihat, seperti teks, sebuah laptop, pintu, ataupun yang lain-lain. Aplikasi ini juga bisa untuk men-scan sebuah barcode atau QR code dan membaca sebuah teks yang ada tampil di depan kamera. Kekurangan dari aplikasi ini yaitu sangat tidak konsisten, karena aplikasi ini biasanya melihat sesuatu yang tidak ada, dan AI dari aplikasi ini membaca teks yang dilihat dengan kecepatan yang terlalu cepat dan tidak konsisten. Dan biasanya hanya bisa mengejar kata tersebut, contohnya hanya bahasa Inggris. Aplikasi ini juga tidak mempunyai voice command, sehingga pengguna harus menerka tombol-tombol yang ada. Jadi kalau misalnya aplikasi ini mempunyai sistem text to speak yang mensupport banyak bahasa, aplikasi ini bisa dipakai di negara manapun, contohnya di Indonesia. Dan perlu adanya sistem yang memberi informasi tentang dekatnya atau tidak sebuah teks atau objek yang sedang di-scan aplikasi ini, sehingga bisa lebih mudah digunakan. Dan berikut adalah ulasan dari orang-orang tentang aplikasi ini di Google Play Store. Jadi aplikasi ini hanya memiliki support untuk bahasa Inggris dan kadang-kadang mendeteksi barang yang tidak ada, dan memiliki kecepatan membaca yang susah untuk dimengerti. Berikut adalah flowchart dari kami yang akan dijelaskan oleh Pranela.
Oke, jadi yang pertama, pada menu pertama itu ada pilihan, nanti ada volunteer atau tunanetra. Ini untuk login page-nya, kalau volunteer bakal ditanya sudah punya akun atau belum. Kalau sudah bisa login, kalau belum harus register. Kemudian kalau untuk yang tunanetra, eh, akan ditanya juga sudah punya akun atau belum. Jika sudah, maka akan login dengan fingerprint atau face recognition. Begitu juga kalau misal belum punya akun, itu bisa registrasi terlebih dahulu. Next. Nah, kemudian di sini untuk menu utama yang volunteer itu bakal menerima pesan masuk, itu dapat berupa pesan teks atau video call dari tunanetra. Kemudian eh, jika ada permintaan video call itu bisa dijawab. Kalau ada pesan masuk itu bisa dibalas sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan untuk oleh tunanetra. Next. Nah, ini untuk menu utama dari tunanetra itu bakal menggunakan perintah suara dari pengguna. Di menu utama tunanetra ada 3, yaitu GPS, pendeteksi objek, sama bisa call atau kirim pesan ke volunteer. Next. Next. Nah, ini untuk mock-up aplikasi, ya pada halaman pertama itu bakal ada pilihan volunteer tunanetra, kemudian lanjut ke login page-nya, baru ke menu utama. Next. Oke, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih.